Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Ramasari dengan NIM 250509047. Oke, kita mulai aja pemrograman yang pertama, yaitu dengan studi kasus, di mana kita memasukkan nama mahasiswa dan juga IPK mahasiswa, kemudian diurutkan dari data ke kecil sampai ke besar menggunakan metode bubble sort, dan kemudian user dapat mencari data IPK atau mahasiswa tersebut menggunakan binary search. Nah, kita langsung masuk ke pemrogramannya. Dimana fungsi dari library scanner ini itu bisa membaca nilai atau data yang kita inputkan. Terus ini fungsinya sama untuk membaca data yang telah kita inputkan. Ini untuk menampilkan jumlah mahasiswa, masukkan jumlah mahasiswa, dan nantinya di sini kita menginputkan jumlah mahasiswanya tersebut yang kemudian akan disimpan dalam variabel n. N itu berarti mahasiswa. Dan selanjutnya, di mana string ini untuk menyimpan data dari nama, dan kemudian variabel double untuk menyimpan data dari nilai IPK. Selanjutnya kita akan lanjut ke penginputan datanya. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu input data, di mana fungsi ini itu berjalan ketika kita memasukkan nilai i, itu indeksnya dimulai dari 0 dan akan terus melakukan perulangan ketika nilai i tersebut itu lebih dari atau sama dengan n. Nah, di sini itu untuk menampilkan mahasiswa, urutan mahasiswa keberapa. Tadi kan indeksnya dari 0, jadi 0 itu tadi ditambah 1 kan jadinya 1. Jadi awalan dari urutan mahasiswa itu tetap dari nomor 1. Terus ini untuk menampilkan nama, dimana nanti nama yang tadi disimpan dalam variabel nama, kita menginputkan di sini. Terus yang kedua, di bawahnya juga sama, kita akan menginputkan nilai dari IPK mahasiswa. Selanjutnya kita lanjut ke bagian bubble sort untuk mengurutkan nilai-nilai yang paling kecil ke terbesar. Oke, kita masuk ke bagaimana logika dari bubble sort ini bekerja. Ini mana fungsi yang pertama ini ketika menentukan beberapa kali sorting yang akan dilakukan. Nah, ketika misal data mahasiswa yang dimasukkan itu ada 5, maka akan melakukan perulangan sorting sebanyak 4 kali gitu. Nah, di bawah perulangan itu masih ada perulangan lagi, yaitu di variabel J. Variabel J ini itu mengurutkan data yang bersebelahan gitu. Jadi semisal tadi J-nya itu J 0 gitu ya kan. Terus ini N-nya tadi 5, I-nya itu semisal 0, itu kan 1, maka akan melakukan perulangan banyak 4 kali, di mana data ke indeks ke 0 dibandingkan dengan indeks 1, terus 1 ke 2, 2 ke 3, atau 3 ke 4, dan seterusnya lah. Nah, itu akan ditentukan oleh fungsi ini, dimana jika nilai IPK J, nilai yang sebelah kanan ini lebih kecil atau lebih besar dari nilai yang di sebelah kanannya, maka akan dilakukan penukaran begitu. Jadi ini untuk prosesnya, dimana nanti ketika sudah melakukan penukaran maka akan disimpan di variabel temporary IPK ini begitu. Selanjutnya begitu juga ini ya, untuk namanya juga berlaku untuk nilai IPK dan juga nilai data dari nama. Oke, lanjut. Masuk ke pembahasan logika selanjutnya, dimana setelah dilakukan dari bubble sort tadi, setelah data diurutkan dari kecil ke terbesar, maka akan menampilkan data berikut, yaitu menampilkan data setelah diurutkan. Untuk fungsi yang tadi, ketika I-nya itu akan berhenti melakukan perulangan ketika I tersebut lebih atau sama dengan dari nilai yang kita inputkan, gitu kan ini.
Selanjutnya ini akan menampilkan nama-nama tadi dan IPK yang tadi kita sebelumnya telah inputkan gitu. Selanjutnya masuk ke logika binary search. Ya, ini akan dimana menampilkan IPK yang akan kita cari, terus kita menginputkan nilai yang kita maksudkan itu berapa, dimana integer awal, indeks awal di array itu adalah 0, integer akhirnya itu yaitu indeks terakhir dari arraynya, dan ini menandakan apakah datanya itu kita temukan atau tidak. Nah, di sini akan melakukan pengecekan perulangan dari awal hingga akhir, dimana jika integer tengah itu sama dengan indeks awal ditambah indeks akhir dibagi 2, jadi nilai tengah-tengah dari array tersebut lah. Nah, jika nilai tengah tersebut itu sama dengan nilai yang kita cari, itu akan menampilkan beberapa seperti ini, menampilkan data ditemukan, menampilkan nama siapa, dan IPK-nya berapa gitu, yang telah disimpan dalam variabel nama dan IPK. Jika ditemukan, maka data tersebut menilai benar, dan break ini berarti berhenti untuk melakukan perulangan. Nah, jika nilai tengahnya ini tidak sama dengan nilai yang kita cari, maka akan bergeser ke kanan ya untuk nilai akhir. Kalau bukan lagi, kita geser batasannya itu ke kiri, yaitu ketika awal sama dengan nilai tengah ditambahkan 1. Nah, jika data tidak ditemukan, maka akan menampilkan tampilan sebagai berikut, bahwa data tidak dapat ditemukan. Ya, langsung saja kita running. Apakah ada error? Ya, error sangat banyak. Aduh. Nah, di sini kita masukkan jumlah siswa yang kita mau, misal ada 3. Nah, untuk mahasiswa yang pertama, misal kita masukkan nilai IPK misal kita mencari IPK 3,8, maka data tidak ditemukan. Nah, misal kita run lagi. Kita mencari data 3, ya, jika ditemukan maka akan menampilkan nama dan IPK. Oke, pemrograman yang pertama mengenai bubble sorting binary search sudah selesai. Kita lanjut ke pemrograman yang kedua. Pemrograman yang kedua yaitu kita membuat sebuah stack riwayat lagu, di mana nantinya kita bisa menambah lagu, terus melihat riwayat lagu terakhir, menghapus riwayat lagu terakhir, terus juga kita bisa menonton melihat daftar-daftar lagu-lagu yang kita tambahkan. Oke, kita langsung masuk ke pemrograman yang kedua. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan di pemrograman kita yang kedua. Itu yang pertama ya, sama kayak yang pertama tadi, ini untuk menginputkan atau agar sistemnya itu bisa membaca inputan kita. Terus yang kedua ini kita membuat stack bernama lagu, di mana stack ini nanti akan menyimpan data-data inputan yang nanti kita masukkan. Yang dipilih ini
untuk digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang akan dipilih user. Nah, do ini itu untuk memasukkan pilihan-pilihan menu tadi, di mana menu pertama itu ada menambah lagu, kedua itu untuk lagu terakhir, ketiga untuk menghapus lagu terakhir, keempat untuk melihat semua daftar lagu, dan yang kelima itu keluar. Jadi do ini akan melakukan perulangan sampai nantinya kita akan memilih pilihan keluar ini. Selanjutnya itu akan menampilkan pilihan menu. Untuk memilih menu kita akan menginputkan menu keberapa. Jika kita memilih menu 1, itu akan menampilkan masukkan nama lagu, yang kemudian kita akan menginputkan lagu tersebut. Di sini kita push ini digunakan untuk menambahkan data, dan terakhir akan muncul lagu berhasil ditambahkan. Jika kita memilih pilihan yang kedua, pilihan kedua kan tadi lagu terakhir. Jika isi start dari lagu ini kosong, maka akan menampilkan belum ada lagu. Nah, jika ada, maka akan menampilkan lagu terakhir dan menampilkan pilihan lagu terakhir tersebut di lagu pick. Jadi perintah pick ini itu untuk melihat data paling akhir tanpa harus mengubah data-data di atasnya. Terus yang ke pilihan ketiga, Nah, jadi di pilihan ketiga ini, jika lagunya kosong, maka akan menampilkan tidak ada lagu. Tapi jika ada, maka akan lagu tersebut dihapus dan menggunakan perintah pop, di mana perintah pop ini itu untuk mengambil dan menghapus data yang paling atas. Karena kita menerapkan stack ini LIVO, leave in first out. Terus yang selanjutnya menu keempat, yaitu untuk menampilkan semua data lagu, daftar lagu tersebut. Dan yang terakhir, ketika kita memilih pilihan yang bukan 5, itu akan melakukan perulangan terus-menerus. Tapi jika kita memilih 5, maka pemrograman tersebut akan keluar dan menampilkan perintah seperti ini. Bukan perintah sih, tapi menampilkan kalimat jika program itu telah selesai. Begitu. Lanjut gitaran. Ada error. Once in a while I dream. Once in a while I think. Nah, udah bisa. Sekarang kita memilih menu. Setelah kita mau menambah lagu, terus kita menambahkan lagu lagi. Kita menambah lagu lagi. Misal dah, terus kita memilih lagu terakhir. Lagu terakhir yaitu Maju Tak Gentar, benar. Terus kita memilih lagu ketiga, lagu yang dihapus yaitu Maju Tak Gentar. Terus kita mau cek lagi itu yang kedua. Harusnya ini ya, baru ada 5.
benar. how the seasons change. Terus yang keempat kita melihat semua daftar lagu, Sad how the feelings yaitu sama lagi kan, dan gua ada 5. Setelah itu kita we keluar. were in love, but now Pemrograman yang kedua it's sudah selesai. so once in a while Oke, kita lanjut ke pemrograman yang ketiga, yaitu di sini aku mau menggunakan selection short untuk program voting game horror, dimana nanti hasilnya voting akan diurutkan dari data terbesar ke terkecil. Oke, kita lanjut ke pemrogramannya. so sad how the seasons change. Sad how the feelings go away. Lanjut ke penjelasan dari pemrogramannya. We were in Ini untuk bisa ngebaca inputan user. Di sini masukkan data-data dari array. Lanjut di sini untuk menyimpan nilai-nilai array tersebut ini ke dalam variabel vote. Selanjutnya menampilkan untuk masukkan jumlah vote. Di sini kita menginputkan once in a berapa jumlah dari voter yang ingin kita masukkan. Habis itu masuk ke bagian input voting, di mana di sini ada perulangan. Untuk melakukan perulangan sesuai dengan jumlah voter yang diinputkan. Semisal jumlah voternya itu sejumlah 20, maka akan dilakukan perulangan sebanyak 20 kali juga. Di sini menampilkan voter ini untuk memilih once in a while game horror favorit. I dream. Di sini itu untuk menampilkan daftar array keseluruhan, daftar ini ya. Terus di sini kita menginputkan, memasukkan pilihan game horror yang ingin kita pilih, ingin kita masukkan votingnya. Nah, di sini kenapa pilih -1? Dikarenakan Resident Evil ini kan masuknya ke indeks 0. Jadi kalau semisal kita ngevote 1, otomatis harus dikurangin pin 1 juga agar sesuai indeks, dan selanjutnya voting akan terus bertambah. Nah, kalau udah, maka akan menampilkan vote berhasil disimpan. Selanjutnya itu menampilkan hasil sebelum dilakukannya sorting. Jadi akan menampilkan hasil voting seperti ini dan akan melakukan perulangan ini ya, dan akan menampilkan game yang dipilih dan juga jumlah vote-nya. Selanjutnya ini masuk ke selection sort untuk mengurutkan dari data terbesar ke data terkecil. Yaitu di sini kita memilih data yang paling besar, yang selanjutnya akan dilakukan perulangan. Di sini melakukan perulangan untuk membandingkan data-data yang terbesar atau terbesar untuk diurutkan dari terbesar ke terkecil. Begitu seterusnya. Dan di sini sama seperti pemrograman yang pertama ya, dimana vote-nya itu akan disimpan sementara di temporary vote. Jadi sebelum dipindah nilai yang lebih kecil akan disimpan terlebih dahulu di temporary vote. Yang selanjutnya akan dilakukan pertukaran dengan nilai yang lebih besar. Begitu juga untuk nama gamenya. Selanjutnya setelah dilakukannya sorting, maka akan menampilkan data ranking game horror tersebut. Ya, dan di sini dilakukan perulangan lagi, menampilkan keseluruhan array dan akan menampilkan game dan voting yang sudah tersorting, yang sudah melalui selection sort. Oke, lanjut kita run. Apakah ada error? Ya, banyak.
jumlah voternya misal ada 5, kita masukkan 1, 2, 1, 3, 4, dan 3. Nah, jadi di hasil votingnya masih belum urut, maka akan dilakukan yang namanya MACD sorting. Maka akan muncul ranking game horror dari data terbesar hingga terkecil menggunakan selection short. Oke, segitu aja. Baik, itulah beberapa tingkah pemrograman. Yang pertama itu menggunakan binary search dan menggunakan bubble short. Yang kedua kita menggunakan metode stack. Dan yang ketiga menggunakan selection short. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're